Ngirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Apa istilahnya deh? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh dimulai ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya. Supaya didisiplinkan tubuhnya itu. Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Gimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada mak-mak yang bilang, oh bagus anak gue masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor. Lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal sebetulnya. Saya nggak ada problem dengan itu. Tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Dari zaman Pak Jokowi yang saya kritik terus. Saya nggak kritik pribadi Pak Jokowi. Saya kritik mental kita yang mengkonsumsi kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan dia bisa bertahan. Menurut apa? Lempar-lempar hadiah. BLT, gorong-gorong, segala macam tuh. Itu kan jualan kedangkalan. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Jadi menurut si Gerung, ya tayangan-tayangan Kang Deddy dalam konten-konten itu ya adegan-adegan Kang Deddy yang menunjukkan penampilannya misalnya dengan pakaian adat Sunda, juga alur cerita dalam video konten-kontennya itu dianggapnya sesuatu yang dangkal, ya, suatu kedangkalan ya yang dipertontonkan kepada masyarakat ya, terutama kepada masyarakat Jawa Barat dan ternyata disukai juga oleh masyarakat seluruh Indonesia ya. Dan menurut si Rocky Gerung ya, bahayanya orang yang menonton visual ya Kang Deddy ini yaitu mau saja dibodohi gitu dengan apa tayangan-tayangan di konten dari Kang Deddy itu. Lalu dia mengatakan hal semacam ini karena ya apa konten-kontennya itu hanyalah sebuah pertunjukan visual yang dangkal, yaitu kedangkalan yang dipertontonkan tanpa ada misi dan visinya. Dan pertama ya kita harus lihatlah ya apa yang dilakukan Jokowi yang sering diberitakan di media-media itu sangat jauh berbeda dengan apa visual atau adegan-adegan tayangan-tayangan yang dipertontonkan atau bikin konten oleh Kang Deddy. Jelas sangat berbeda sekali. Kalau Jokowi kan yang memberitakannya itu kebanyakan media massa ya, di mana saat Jokowi itu masuk ke gorong-gorong lalu ya disambut oleh masyarakat yang begitu banyak, melempar-lempar apa t-shirt dan lain-lain. Berbeda dengan Kang Deddy. Kang Deddy memang punya tim khusus yang mempublikasikan ya gebrakan-gebrakan dia atau alur-alur cerita yang dia lakukan, dan semuanya itu adalah sebuah cerita nyata, fakta, di mana ketika Kang Deddy misalnya terjun ke masyarakat ya
memberi bantuan kepada masyarakat kecil, apa itu memberikan uang kontan ataupun memberikan sebuah harapan untuk masa depannya berupa pekerjaan yang untuk jangka panjang. Dan bukan saja hal kegiatan yang sifatnya sosial, tetapi juga dalam konten Kang Deddy itu sering juga berbicara tentang ya filsafah kehidupan, terutama tentang filsafah hidup orang Sunda. Dan saya sebagai orang Sunda merasa diwakili oleh Kang Deddy Mulyadi karena jati diri orang Sunda itu mulai dibangkitkan kembali oleh Kang Deddy sendiri, yaitu ya seni, tradisi, budaya Sundanya mulai disinggung lagi oleh Kang Deddy yang mana sudah mendapatkan ya ancaman ya kehancuran. Begitu juga tentang alam semesta Pasundan ya, tanah leluhur orang Sunda, tanah Pasundan yang karena ya banyak kelompok serakah ya yang memanfaatkan tanah Pasundan ini dan juga banyak orang berdatangan yang hanya memanfaatkan lahan Jawa Barat ini untuk kepentingan mereka. Kang Deddy sangat concern sekali, sangat peduli sekali dengan permasalahan ini. Berbeda sekali dengan apa yang Jokowi lakukan. Ya. Dan Kang Deddy juga selalu memberikan sebuah solusi ataupun konsep-konsep bagaimana memperbaiki dan membangun Jawa Barat. Dia memiliki misi dan visi yang jelas. Jadi salah besar sekali kalau Rocky Gerung mengatakan bahwa menunjukkan mempertontonkan visual yang isinya hanya kedangkalan. Dan juga kita itu menyukai konten-konten Kang Deddy memang isinya sangat inspiratif, sangat penuh dengan motivasi dan juga suatu pesan moral terhadap rakyat Jawa Barat agar kita bisa hidup ini bermanfaat bukan saja untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain dan alam semesta. Di sanalah ya saya tertarik dengan konten-konten Kang Deddy dan jarang di Indonesia ada tokoh semacam ini. Tokoh yang sangat brilian sekali Kang Deddy ini. Makanya muncul seorang Rocky Gerung di Indonesian Lawyer Club ini dengan menyudutkan Kang Deddy, mendiskreditkan gebrakan-gebrakan Kang Deddy ini luar biasa ya, sangat merendahkan Kang Deddy Mulyadi dan juga para pendukung atau follower Kang Deddy Mulyadi. Jadi dikira dia itu, kita yang followernya Kang Deddy Mulyadi ini dianggap bodoh gitu, dianggap mengkonsumsi kedangkalan-kedangkalan ini. Dan Rocky Gerung seperti biasa orangnya merasa paling pintar dan merasa paling benar gitu. Kita lanjut video dia selanjutnya. Saya di sini juga mulai melihat ya secara gamblang jelas ya tentang siapa sosok Rocky Gerung itu. Mungkin dia itu bukan lelaki seutuhnya ya. Karena dia tidak mengenal dunia lelaki, saya pikir ya. Betul ya, itu yang namanya remaja terutama laki-laki itu di masa-masa puber itu nakal, tapi kenakalan ini ada ya levelnya. Kalau ada kenakalan yang memang sudah sulit sekali dirubah, maka harus ada tindakan-tindakan yang benar-benar bisa merubah si anak ini menjadi seorang yang disiplin ya. Dan kenakalan itu terjadi karena memang anak-anak atau remaja-remaja ini tidak disiplin, tidak menghargai waktu, tidak menghargai orang lain, dan tidak menghargai diri sendiri. Maka dikirimnya ke barak militer itu adalah suatu opsi. Tapi sama si Rocky Gerung dikatakan kedangkalan, jadi visual kedangkalan yang pertunjukan ya kepada para istilahnya follower dari Kang Deddy Mulyadi. Saya tidak melihat di sana ada sisi dangkalnya. Begini, mengirim para remaja yang nakal itu ke barak militer bukan untuk menjadi tentara, tetapi untuk belajar disiplin, ya, yaitu disiplin tentang menghargai waktu, menghargai orang lain, menghargai diri sendiri. Dan di sana tidak ada yang disebutnya demagoge, yaitu pendoktrinan atau propaganda-propaganda yang
menghasut mereka untuk menjadi ya seorang yang membenci suatu musuh, ataupun ya katakanlah menganggap atau merasakan dirinya seorang kesatria yang atau patriotik yang harus memerangi yang lain. Itu demagogi kan maksudnya ke sana. Dan sebenarnya justru ini lebih ke pedagogi, karena ini yang mendidik. Pedagogi kan pendidikan, education. Jadi sebenarnya mendidik anak-anak ini untuk disiplin, ya, untuk belajar, untuk terbiasa menjadi ya remaja yang menghormati, ya, menghargai waktu orang lain dan diri sendiri. Dan mungkin mereka hal ini tidak didapatkan di keluarga dan bahkan di sekolah juga tidak didapatkan. Saya yakin itu. Dan dengan pendekatan ini maka mereka akan terbentuk, dan mereka tidak dibangun fisiknya yang seperti dikatakan si Rocky Gerung itu menjadi seorang yang istilahnya kekar ataupun bahkan mendapatkan pangkat jabatan nanti di kemiliteran. Itu omong kosong. Si Rocky Gerung dalam hal ini benar-benar sangat dangkal dan dungu sekali memahami daripada dikirimnya anak-anak ke barak militer ini, ya. Dan yang jelas ya, orang tua sangat setuju sekali dengan adanya program ini, dan yakin si Rocky Gerung ini karena dia belum pernah kawin dan juga tidak punya anak, ya. Dan saya mengatakan ini karena saya punya anak laki-laki 2 yang sekarang sudah dewasa, dan saya beruntung saya terhindar dari lingkungan ataupun kondisi ya keadaan di luar yang mana bukan hal yang mudah mendidik anak itu, terutama laki-laki, untuk menjadi anak yang baik, disiplin dan lain-lain, ya. Dan si Rocky Gerung nggak punya pengalaman masalah hal ini, dan mungkin dia dulu gaulnya hanya dengan perempuan tetapi tidak pernah kawin, ya. Itulah, kita lihat apa yang dia katakan selanjutnya. Dan kita masih di situ. Saya masih cari-cari datanya, WHO bilang, World Bank bilang, memang masih 78. Anda lihat sekarang masih 78 IQ kita. Selama 10 tahun Pak Jokowi 78 terus. Akibatnya apa? Ya kedangkalan itu laku terus. Logikanya begitu. Jadi bagaimana mungkin kita mau upload sesuatu dalam bentuk yang visioner kalau yang dihasilkan adalah visualisasi, bukan konseptualisasi. Itu soalnya di situ. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity. Yang terjadi itu, faktanya ada di situ. Kita nggak lihat bertambah pengetahuan kita selama 10 tahun ini tentang ide itu. Cara berpikirnya ya nggak maju-maju memang. Jawa Tengah sama aja. Artinya Indonesia nggak maju-maju. Ukurannya jelas. Tidak bertambah IQ kita. Padahal itu yang diperlukan untuk compete. Duel dengan anak muda Eropa, anak muda Taiwan, segala macam. Yang kita sebut bonus demografi. Itu juga yang menyebabkan kita seolah-olah ada dalam rasa malas untuk mengkritik. Saya mengkritik terus-menerus. Tapi ya saya bicara aja, nggak ada soal kan. Tapi kemudian buzzer, serbu Rocky Gerung. Kan ujung-ujungnya Rocky Gerung ini malah merendahkan orang Indonesia, ya. Yang jadi sasaran itu orang Jawa Barat dan orang Jawa Tengah. Yang dikatakan ya gitu-gitu saja. Memang kan dia itu pendatang di Jawa Barat yang dia tinggal di wilayah dekat Bogor, ya, kalau nggak salah. Ya gini, kita tahu sendiri kan, orang Indonesia itu meskipun sama sirkuit Rocky Gerung dikatakan IQ-nya di bawah 78 gitu, ya. Kita punya banyak orang Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi ahli, menjadi seorang yang profesional, dan mereka sangat dipentingkan keberadaannya di sebuah perusahaan di sana. Banyak perusahaan besar seperti Boeing dan ya Airbus dan lain-lain, ya, atau di dunia kedokteran dan dunia teknologi lainnya yang memperkerjakan orang Indonesia, ya. Jadi jangan dikira IQ orang Indonesia ini sudah sangat luar biasa tingginya.
kita tidak bisa menggeneralisir semua orang IQ-nya rendah gitu ya. Dan dia pikir kalau di Eropa itu semua orang, atau di Amerika ya, atau di Australia semua orang IQ-nya tinggi. Tidak. Mereka juga punya orang-orang yang bodoh seperti si Rocky Gerung ya, dan idiot begitu. Dan ini sama di seluruh dunia. Hanya sistem lah yang membuat kita ya tidak bisa maju seperti mereka ya. Dan kita tahu sendiri, kita dulu 350 tahun dijajah oleh Belanda ya. Lalu kita merdeka, ada pergolakan-pergolakan yang selalu terjadi di Indonesia. Lalu kekuasaan dari otoriter Soeharto saat itu sangat lama sekali, yang membuat masyarakat Indonesia benar-benar tertekan dan tidak bebas ya. Sekarang setelah reformasi, masyarakat Indonesia diberikan kebebasan, berdemokrasi, sehingga lahirlah tokoh-tokoh semacam Kang Deddy Mulyadi yang benar-benar brilian dan cerdas, punya berjuta ide, motivasi dan inspirasi ya. Dan kalau kita lihat bandingkan dengan si Rocky Gerung itu nggak ada apa-apanya. Dia hanya filosof ya, yang suka membuat ya definisi-definisi tentang sesuatu hal yang hanya dimengerti atau diamini sama follower-followernya, padahal itu semua hanya kedunguan. Saya pikir yang dipikir ya yang didefinisikan sama dia. Dan seperti pas dengan dia sekarang ini di Indonesian Lawyer Cup ini, dia menunjukkan lagi kedunguannya itu, si Rocky Gerungnya. Dia boleh mengkritik, yang mengkritiknya itu yaitu misalnya kalau yang namanya mengirim anak ke barak militer salah, dia harusnya mempunyai solusi ataupun sedikitnya mempunyai konsep seperti bagaimana mendidik anak supaya tidak nakal lagi, atau secara general bagaimana pendidikan di Indonesia itu harusnya seperti apa. Daripada koar-koar hanya mampu berdebat, berdiskusi dalam suatu forum atau podcast, tapi dia tidak pernah berkarya. Dia tidak pernah memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa diimplementasikan. Itulah yang namanya kedunguan si Rocky Gerung. Berbeda ya dengan Deddy Mulyadi itu, dengan Kang Deddy jauh sekali ya. Kang Deddy orangnya yang sangat intelijen sekali. Lihat, dia kalau bicara ya tidak perlu teks. Lalu apa yang dia katakan selalu diimplementasikan. Latar belakang dia juga sudah sangat jelas sekali siapa dia itu. Dan tidak bisa dibandingkan dengan Pak Jokowi ya. Itu yang membandingkan Pak Jokowi dengan Kang Deddy Mulyadi adalah para pembenci Kang Deddy Mulyadi, dan mereka ingin meraup juga keuntungannya di sana. Ya, lagi pula ya, yang namanya konsep Kang Deddy Mulyadi itu sudah jelas sekali. Ya, konsepnya itu kembali ke alam, seperti yang mana ya dunia Barat juga kembali ke alam. Ya, dan kita tahu sendiri alam Jawa Barat itu sudah sangat rusak sekali, dan Kang Deddy ingin mengembalikan konsep ini untuk menjadikan alam Jawa Barat itu menjadi sebuah sumber ya yang bisa memakmurkan rakyat Jawa Barat, terutama rakyat Sunda, yaitu dari segi pertanian, perkebunan, perikaman, ya, perhutanan dan lain-lain, yang juga pariwisata yang mana nanti dikemas dengan teknologi yang modern dan lain-lain, dan mampu membuat masyarakatnya makmur dengan mendapatkan lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Ya. Jadi di mana rendahnya kita IQ ini ya, hanya dengan karena menayangkan video tentang militer itu ya, ke barak, dikirimnya anak-anak ke barak militer itu, dan itu juga ya justru malah menginformasikan sesuatu yang sangat positif sekali.